Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Marvin Saputra Kamali. Dan di video kali ini kita akan membahas mengenai arsitektur Romawi dan contoh bangunannya. Arsitektur Romawi berkembang sejak Republik Romawi terbentuk pada tahun 509 sebelum Masehi sampai sekitar abad keempat Masehi. Sesudah jangka waktu tersebut, arsitektur Romawi diklasifikasikan menjadi arsitektur akhir abad kuno atau arsitektur Bizantin. Arsitektur Romawi memanfaatkan material-material seperti beton Romawi dan menerapkan teknologi-teknologi baru seperti pelengkung dan kubah dalam pendirian bangunan-bangunan yang biasanya kukuh dan direkayasa dengan baik di zaman tersebut. Sejumlah kecil bangunan penting peninggalan Romawi kuno yang masih ada saat ini berasal dari kurun waktu prasekitar tahun 100 Masehi. Sementara kebanyakan bangunan penting sintas dari penghujung zaman kekaisaran, yakni pasca sekitar tahun 100 Masehi. Langgam arsitektur Romawi terus mempengaruhi corak bangunan di bekas wilayah kekaisaran Romawi sampai berabad-abad kemudian. Langgam arsitektur bangunan-bangunan bercorak Romawi yang didirikan di Eropa Barat sejak tahun 1000 Masehi disebut langgam Romanik atau dalam bahasa Latinnya Romanica. Bangsa Romawi baru mulai menghasilkan ciri-ciri khas mereka sendiri di bidang arsitektur pada permulaan zaman kekaisaran. Sesudah berhasilkan memandukan unsur-unsur pribumi arsitektur Etruski dengan unsur-unsur serapan dari Yunani, termasuk sebagian besar unsur langgam arsitektur yang sekarang disebut arsitektur klasik. Adapun contoh-contoh bangunan arsitektur Romawi yang saat ini masih berdiri, di antaranya ialah 1. Kolosium. Apa itu Kolosium? Kolosium adalah amfiteater raksasa yang dibangun di Roma pada masa pemerintahan Kaisar Flavian. Pembangunan Kolosium dimulai antara tahun 70 dan 72 Masehi selama pemerintahan Vespasianus. Terletak di sebuah timur Bukit Palatino, di tanah yang dulunya merupakan istana emas milik Nero. Danau buatan yang menjadi pusat kompleks istana itu dikeringkan dan Kolosium didirikan di sana. Keputusan ini sekaligus bersifat simbolis maupun praktis. Vespasianus yang perjalanan menuju tahta dimulai dari latar belakang yang relatif sederhana. Memilih untuk menggantikan danau pribadi kaisar tirani tersebut dengan amfiteater publik yang dapat menampung puluhan ribu orang Romawi. Struktur ini secara resmi diresmikan pada tahun 80 Masehi oleh Titus dalam sebuah upacara yang melibatkan 100 hari pertandingan. Kemudian pada tahun 82 Masehi, Domitianus menyelesaikan pekerjaan tersebut dengan menambahkan lantai paling atas. Apa fungsi dari Kolosium masa kekaisaran Romawi? Kolosium atau Kolosium Roma memiliki beberapa fungsi. Di antaranya sebagai tempat pertunjukan spektakuler seperti pertarungan gladiator, pertarungan binatang, pertarungan air, eksekusi tahanan, dan peragaan ulang pertempuran populer. 2. Tempat mengadakannya drama yang ceritanya diangkat dari kisah-kisah mitologi. Dan terakhir, sebagai benteng pertahanan oleh keluarga Frangipane dan Annibaldi pada abad pertengahan. Yang kedua, ada Forum Romawi. Apa itu Forum Romawi? Forum Romawi atau dalam bahasa Latinnya Forum Romanum adalah sebuah forum atau plaza persegi yang dikelilingi oleh reruntuhan sejumlah bangunan pemerintahan kuno di pusat kota Roma.
Warga kota kuno menyebut alun-alun yang dulunya pasar ini sebagai Forum Magnum. Berawal dari lahan berumput, Roman Forum jadi ruang publik utama bagi kota Roma sejak abad ke-8 sebelum Masehi. Pendiri legendaris dan raja pertama Roma, Romulus, adalah orang pertama yang membangun di situs tersebut. Raja kedua Roma, Numa Pompilius, membangun rumah perawan dan kuil pesta di tempat yang sama. Kuil itu dipersembahkan sebagai tempat penghormatan Dewi Perawan, rumah maupun keluarga. Apa peran Forum Romawi pada masyarakat di zaman Romawi kuno? 1. Sebagai forum menjadi pusat kekuasaan dan pengambilan keputusan politik di Kekaisaran Romawi kuno. Kedua, mempunyai peran pasar sebagai pasar, toko, dan aktivitas ekonomi lainnya berlangsung di area forum tersebut. Yang ketiga, sebagai peran sosial. Masyarakat Romawi berkumpul di forum untuk berdiskusi, bersosialisasi, dan menghadiri perayaan yang dilaksanakan di sekitar wilayah tersebut. Apa pengaruh Kolosium dan Roman Forum pada perkembangan arsitektur? 1. Menjadi inovasi teknik. Kolosium dan Forum Romawi menggunakan teknik konstruksi dan rekayasa yang bisa dibilang cukup canggih pada zaman itu. 2. Sebagai desain monumental. Skala dan keindahan bangunan Kolosium dan Forum Roma tidak bisa dipungkiri menjadi salah satu inspirasi untuk membuat arsitektur di seluruh dunia. 3. Sebagai fungsi multifungsi. Kolosium dan Forum menggabungkan berbagai fungsi dalam satu bangunan yang bisa dibilang efisien. Kesimpulannya, Kolosium dan Roman Forum menjadi contoh dari sekian banyaknya bangunan warisan arsitektur Romawi yang menginspirasi generasi demi generasi dengan keindahan, inovasi, dan kejayaan peradaban kuno tersebut. Sekian dari saya. Adapun kata yang sekiranya kurang atau tidak jelas, mohon dimaafkan karena ini pertama kalinya saya membuat video dokumentasi seperti ini. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.